Ya, saya Denny Arta bersama dengan Anda pendengar di program Bincang Spesial persembahan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kita ngomongin tentang layanan jaminan kesehatan. Ini semuanya harus punya layanan jaminan kesehatan agar semuanya bisa sehat dan bisa produktif untuk menghasilkan karya terbaik, utamanya untuk Kota Yogyakarta yang makin istimewa. Saya bersama dengan Pak Waryono. Ini adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kita banyak ngobrol tentang layanan jaminan kesehatan. Tapi ada satu pertanyaan dari pendengar juga yang saya harus sampaikan ke Pak Waryono dan juga ini butuh jawaban juga Pak. Kalau misalnya ada yang kemudian mendaftar untuk mengakses layanan ini, seberapa cepat layanan ini bisa aktif dan bisa langsung digunakan Pak Waryono? Kalau soal terkait dengan ini berlakunya dari itu cepat kok di kita. Pada intinya warga masyarakat silakan kalau bisa ini mengakses silakan diakses. Nah kalau sudah berdaftar itu paling lama itu 24 jam bisa sampai atau 1-2 hari lah. Tapi sebenarnya kalau memang sudah lengkap di pagi mendaftar bisa langsung di on kan. Karena bagi yang masyarakat yang sudah ber-KTP kota sudah NIK-nya itu sudah istilahnya sudah terdaftar di sana sehingga nanti tinggal mengaktifkan. Artinya datang mendaftar itu mengaktifkan yang menjadi memang itu haknya mereka. Oke. Iya, jadi istilahnya mengaktifkan ya. Iya, mengaktifkan. Karena lagi. Sudah ada datanya sudah ada, tergantung tadi tinggal diaktifkan, bisa langsung digunakan ya. Iya. Karena itu bagian dari pilihan tadi, pilihan untuk penggunaan jaminan kesehatan tadi. Kalau memang dia punya warga kota yang punya prudensial ataupun yang lain dan lain sebagainya itu bisa dipergunakan sebagaimana itu kan bebas bagi masyarakat. Tapi kami dari pemerintah kota itu jelas adalah akan menjamin kesehatan bagi masyarakatnya gitu ya, seperti itu. Jaminan kesehatan Kota Yogyakarta ini diberikan untuk semuanya, tetapi untuk kelas 3. Pak Waryono, saya ingin Pak Waryono menyampaikan kembali kepada masyarakat dan pendengar kita dan juga nanti akan menyaksikan kita di YouTube terkait dengan mengapa kemudian ada layanan jaminan kesehatan Kota Yogyakarta dan kenapa kemudian di kelas 3 dan bagaimana kemudian cara mengaksesnya layanan ini agar ya tepat prosedur akan mendapatkan layanan yang lebih tepat dan juga lebih cepat juga. Ya, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan layanan ini, kenapa sih harus ada jaminan dan lain sebagainya? Itu merupakan satu memang komitmen dari pemerintah pusat, kemudian terutama di sini dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pemerintah pusat itu dari kebijakan dari pusat ya. Kemudian komitmen pula dari yang dilakukan oleh wali kota, karena pemerintah atau kepala daerah tersebut. Nah di sini karena ini menjadi bagian program sehingga nanti ini harus dilakukan bagaimana bisa mensukseskan apa yang menjadi baik itu program pusat dan program daerah seperti itu. Nah kalau kenapa sih alasannya harus ada? Nah itu merupakan satu bahwa komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk bagaimana meyakinkan warga masyarakatnya bahwa pemerintah adalah memberikan pelayanan itu dengan lengkap. Baik itu pelayanan kesehatannya disediakan tempatnya, baik itu juga jaminan yang akan diberikan untuk bagi masyarakat yang akan mempergunakan itu. Itu konsep filosofinya ada di sana. Jadi sehingga dan makanya dalam kesempatan ini bagi warga yang memang masuk di program jam keseda ini tidak boleh menuntut naik kelas. Iya, karena ini merupakan suatu memang bagiannya yang harus kita ini kan. Tetapi jangan salah tangkap bahwa misalkan di kelas 3 misalkan. Jangan salah, pemerintah pusat juga sudah memberikan suatu kebijakan BPJS dan pemerintah pusat ini terkait dengan KRIS. Jadi kelas rawat inap standar. Oke. Standarnya bagus sekarang, Mas. Jadi di situ Mas, jadi bagus sekali standar sekarang. Bahwa standar yang wajib BPJS semua rumah sakit itu untuk rawat inapnya itu wajib. Nanti ini menjadi bagian dari juga akreditasi yang ada di rumah sakit itu gitu ya. Jadi nanti ke depan ini bahwa seperti peraturan dari pemerintah terkait dengan KRIS-nya itu satu ruangan hanya berisi 4 orang, luasnya 10 kali 4 misalnya, dan ada kamar mandi di dalam. Oke. Seperti itu. Jadi sekarang makanya warga masyarakat jangan segan dan jangan sungkan terkait dengan pelayanan BPJS yang untuk di kita untuk terutama jam keseda juga gitu ya. Terkait dengan akses juga pembayaran itu tidak ada masalah selama mengikuti prosedurnya. Seperti tadi, kalau berobat jangan langsung ke rumah sakitnya, gawat darurat dan lain sebagainya. Ikuti prosedurnya.
Kalau tidak gawat ya berarti di puskesmas dulu. Nah, pemanfaatan ini bagi masyarakat silakan nanti mengakses di puskesmas, itu sehat pun bisa periksa. Artinya misalkan mau kita screening, kita pengen lihat seperti apa sih. Nah, kebanyakan warga kota ini juga takut kalau berobat. Sedikit flu sedikit udah takut ya, takut di swab. Nah, itu ya. Jadi nggak perlu takut. Yang penting adalah justru nanti kesempatan ini dari Dinas Kesehatan saya yakin akan bisa memberikan yang terbaik, terutama dalam pencegahan penyakit ini. Apalagi sekarang kan baru merebak ya, jadi ada kenaikan COVID, kemudian ada gagal ginjal akut dan lain sebagainya. Nanti bisa dideteksi secara dini terkait dengan permasalahan-permasalahan itu. Dengan mengakses layanan dari jaminan kesehatan daerah itu, tidak ada yang dipungut biaya. Kalau memang ada yang dipungut biaya, silakan laporkan bisa ke UPI ya, kan ada unit pelayanan ya, unit pelayanan untuk pengaduan ya. Ya itu ada. Kemudian ataukah nanti bisa langsung melaporkan diri sendiri ke dinas ataupun itu seperti itu. Ya. Gitu ya. Pak Waryono, ketika pelayanan berjenjang ini menjadi sebuah keharusan yang harus dipahami oleh masyarakat. Apa yang ingin Pak Waryono sampaikan terkait dengan layanan berjenjang agar kemudian masyarakat juga mendapatkan layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya? Ya. Jadi layanan untuk berjenjang di sini memang yang intinya adalah dari ada PPK 1 itu silakan nanti sesuaikan dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam layanannya. Misalkan dasarnya dari wilayah puskesmas, jadi silakan mengakses di puskesmas. Ataupun kalau memang terdaftar di dokter praktek juga silakan. Tetapi untuk yang terkait KIS itu bisa masuk di sana. Tapi kalau untuk yang PD-PD saya yakin harus masuk di puskesmas karena menjadi bagian dari rangkaian layanan. Kemudian berjenjang selanjutnya adalah gini, dari PPK 1 masuk ke PPK 2, itu maksudnya. Jadi tidak boleh langsung. Nah, kalau ke PPK 2 langsung itu ada mekanismenya, emergensi tadi. Ya gitu, emergensi, dan harus mengakses adanya di YES 119 seperti itu. Nah, nanti ke depan ini adalah dari BPJS juga sudah menentukan apa yang menjadi sistem dari rujukannya. Jadi sekarang bisa dengan rujukan berdasarkan spesialistik masing-masing. Jadi misalkan tidak bisa langsung. Nah, itu menjadi pegangan bagi masyarakat bahwa misalkan itu rujukan itu jangan diminta, tapi dokternya yang merujuk gitu ya. Jadi kalau terjadi lah yang terjadi itu, makanya itu loh maksudnya. Jadi agak ya, tapi makanya ini perlu kita kesadaran bersama terkait dengan apa yang menjadi konsensus ataupun dari ketetapan kita bersama gitu kan. Itu yang menjadi sangat menarik memang kalau kita melihat di lapangan itu. Ada yang marah gara-gara tidak dikasih rujukan. Padahal rujukan kan dari masing-masing itu. Nah, ini yang menjadi nanti pemahaman bersama. Saya yakin insya Allah ke depan dengan suatu apa istilahnya sistem yang telah dibuat bersama antara BPJS dengan ini, karena kan layanan dan pembiayaan ya, layanannya jelas, pembiayaannya jelas. Nanti kalau memang itu dua-duanya tidak jelas, silakan minta diperjelas ke kami gitu kan. Nah, itu yang menjadi bagian harus penting kita untuk sampaikan. Ya, menutup obrolan kita di pagi kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Pak Waryono, apa yang ingin Pak Waryono sampaikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta? Ini Pemkot Dinkes sudah komit untuk memberikan layanan ini, sudah ada programnya, sudah ada anggarannya, tetapi masyarakat kadang takut nih Pak untuk berobat, takut untuk datang karena ya takut macam-macam pikirannya, kadang-kadang terlalu jauh gitu Pak. Nah, apa yang ingin Pak Waryono sampaikan kepada masyarakat? Monggo Pak ke kamera Pak. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya seperti ini, kami mengimbau kepada masyarakat jangan takut untuk berobat. Anda ke puskesmas, kemudian ke mungkin di klinik ataupun di dokter praktek. Tidak harus berobat orang yang sakit, artinya bisa berkonsultasi, bisa dengan istilahnya deteksi dini apa sih? Kalau di bahasanya di programmer itu adalah di screening kan gitu, screening. Jadi semua layanan di sini terkait dengan puskesmas, baik itu terkait dengan prolanis, baik itu dengan diabetes ataupun dengan ATM di sini adalah ini bukan ATM keuangan ya. ATM ini adalah dari AIDS, kemudian tuberkulosis dan malaria, itu menjadi program nasional. Nah, ini mohon apakah nanti ini yang paling penting adalah kita deteksi Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kota Yogyakarta,
Silakan mengakses sehingga nanti kita awalnya akan bisa menentukan langkah kedepannya seperti apa untuk penanganan yang ada di kasus-kasus atau sakit yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kalau memang itu sehat, alhamdulillah. Kalau memang itu ada sesuatu, ya kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di situ, gitu ya. Kemudian terkait dengan penggunaan akses layanan, monggo silakan sesuaikan mekanismenya. Dan beberapa kali kami sudah melakukan sosialisasi baik dari tingkat OPD maupun sampai di warga masyarakat. Jika memang ada beberapa yang nanti belum jelas, silakan datang di mall publik ya, di PTSP ya, di satu atap, nanti silakan untuk bisa berkonsultasi terkait dengan layanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah di era jaminan kesehatan ini, di era JKN ini ya, jaminan kesehatan nasional ini, selama Bapak Ibu sekalian atau warga masyarakat menggunakan hak dan kewajibannya, saya yakin semua akan bisa berjalan dengan baik karena sudah diatur sesuai dengan mekanisme ataupun dari ketentuan yang berlaku. Ini semua pemerintah kota dalam hal ini adalah, saya yakin sangat konsen sekali terkait dengan bagaimana layanan kepada masyarakat. Begitu juga kepada DPRD, dan saya juga sangat sering kali untuk dimintain beberapa kali pendapat, kemudian untuk bagaimana bisa mengajak sosialisasi bersama. Alhamdulillah warga masyarakat saat ini, Mas Beni, ini bisa peningkatan terhadap indeks ya, indeks usia hidup ya, harapan hidup ya, paling tinggi di nasional. 74,19% ya, tinggi sekali, paling tinggi pokoknya kita. Dari 10 itu ada yang paling tinggi. Alhamdulillah di sini, artinya indeks kesehatan yang ada di kota itu juga tertinggi nasional. Indeks kesehatannya itu berdasarkan dari data yang ada dari PISPK. PISPK itu kita berdekatan dengan keluarga. Jadi keluarga itu kita satu-satu kita screening dan lain sebagainya. Itu kita merupakan suatu peringkat yang paling tinggi. Jadi di 4,05 ya, 0,45 ya, itu jadi tinggi. Artinya bahwa sebenarnya ketika bagi masyarakat Kota Yogyakarta, terima kasih sudah memberikan kontribusi bersama, walaupun ada 1-2 yang belum jelas, nanti bisa kita perjelas. Dan ini kerjasama yang sangat baik semua lintas sektor ya, itu untuk terutama dari warga masyarakat dan dari beberapa istilahnya dari relawan-relawan yang ada di sana, terutama kader-kader ya, kader-kader kesehatan, kader KB, kader yang lain itu juga menjadi bagian terpenting di sini. Jadi satu komponen dalam pelayanan kepada masyarakat ini sudah terpatri dengan baik sebenarnya. Tinggal penyempurnaan saja. Nanti ke depan apa yang menjadi permasalahan ini akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi kalau terkait dengan jaminan kesehatan dari pemerintah kota, saya yakin sudah sangat siap untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk warga masyarakatnya. Demikian dari saya dan ya, mungkin cukup ya Mas ya. Pak Waryono, kita akan break sebentar. Kita masih ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang pengen kita sampaikan. Sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Yang belum, silakan Anda masih punya waktu sekitar 5-10 menit ke depan untuk bergabung di 081 862 1013. Kami akan segera kembali. Dengerin musik terbaik sekaligus menyimak informasi terkini bisa di mana saja. Bisa banget, perkembangan zaman membuat Anda bisa mendengarkan siaran Star FM dimanapun dan kapanpun. Gunakan smartphone ataupun perangkat komputer Anda untuk menyimak siaran streaming Star FM. Kunjungi situs kami starjogja.com untuk menikmati streaming audio dan juga live video streaming siaran Star FM. Dengarkan juga siaran kami melalui www.jogjastreamers.com. Anda juga bisa bergabung dan berinteraksi di WhatsApp 0818 621013 atau tulis pesan di kolom Instagram @starjogjafm. Dimanapun dan kapanpun, jadilah bagian dari siaran Star FM. Inspiring music, inspiring information, and inspiring sound. Bagaimana kita untuk memberikan layanan, misalkan ternyata kejadiannya tidak terlalu berat dan lain sebagainya, itu bisa diaplikasikan ya.
Nah, Pak Waryono, ketika kita ngomongin tentang warga kota Yogyakarta kan ada juga mereka yang sudah bekerja, kemudian mereka yang kemudian sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari kantornya. Ya. Ini yang kemudian pengen saya tanyakan Pak Waryono. Kemudian kalau misalnya ada yang kasusnya seperti ini, Pak, apakah kemudian mereka tidak tercover oleh layanan jaminan kesehatan kota Yogyakarta, ataukah nanti dari datanya BPJS Kesehatan sudah ada ini wargamu sudah tercover oleh yang dari PBI, yang ini belum. Nah, ini yang kemudian tersupport oleh layanannya. Ya, betul. Jadi kalau memang contoh hal nyata misalkan warga kota PNS misalkan itu kan sudah dijamin kan. Yang kedua terkait dengan mungkin dari perusahaan, dia juga dijamin kesehatannya oleh masing-masing perusahaan. Itu sudah bisa, nanti tinggal memilih salah satu yang ada di situ. Bukan memilih deh. Jadi sudah otomatis itu menggunakan itu gitu ya, walaupun warga kota. Seperti itu. Nah, ini juga mungkin yang terkait dengan ini mungkin juga perlu diinformasikan bagi teman-teman, bagi warga masyarakat yang termasuk korban PHK ya, itu bisa nanti, karena kan otomatis dia tidak dibayar lagi oleh perusahaannya. Kalau warga kota silakan untuk datang ke di mall layanan publik itu terkait dengan jam kerja, bisa nanti mengakses jaminan kesehatan oleh pemerintah kota, dengan catatan bahwa walaupun dia kemarin itu misalnya wira swasta dan lain sebagainya, itu nanti pekerjaannya harus dirubah dulu gitu ya, nanti untuk berkoordinasi supaya bahwa ketentuan dari BPJS ataupun ketentuan dari itu tidak boleh misalkan pengusaha punya BPJS yang dibiayain oleh pemerintah kota kan gitu, jadi pertanyaan nantinya ya, walaupun toh saat itu sudah di PHK. Hanya mau nanti juga bisa disesuaikan ya terkait dengan itu pekerjaannya gitu. Karena pekerjaan nanti dia akan melihat dari pendapatan kan gitu kan. Kalau ada kemudian yang sudah bekerja tetapi belum didaftarkan oleh perusahaannya untuk mengikuti layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tersebut seperti itu Pak Waryono. Apakah kemudian ini mereka ini yang kondisinya seperti ini, apakah bisa kemudian datang ke layanan publik di mall pelayanan publik yang ada di Pemkot Yogyakarta untuk bertanya ataupun saya bisa nggak mengikuti program ini? Ya, jadi kalau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangannya, kalau memang perusahaan itu tidak menjaminkan terhadap kesehatan dan ketenagakerjaan, kalau berkonsultasi silakan saja. Nanti akan kita coba bagaimana mengadvokasi. Itu nanti ada keterkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja, karena wajib perusahaan itu memberikan jaminan kepada tenaganya atau kepada personilnya untuk jaminan tenaga kerjaan dan jaminan kesehatan. Itu tergantung dari makanya nanti kalau itu kita advokasi. Ya, karena itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan itu. Mempekerjakan orang juga harus bertanggung jawab kepada keamanannya dan kesehatannya. Dan itu ada di peraturan perundangan terkait dengan tenaga kerjaan gitu. Nanti kita advokasi bersama dengan tenaga kerja. Tapi kalau memang ada permasalahan kasus dengan itu, silakan nanti berkonsultasi di kami di layanan publik, bisa kami advokasi di sana. Bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau dari tahun ke tahun layanan jaminan kesehatan di Kota Yogyakarta ini kan ternyata saya baca-baca anggarannya cukup besar, Pak. Ya, kalau di tahun 2022 ini anggarannya seberapa besar sih, Pak, dan seberapa banyak kemudian terserap untuk menghandle memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kota Yogyakarta ini, Pak? Ya. Jadi kalau terkait dengan mata anggaran ini memang sangat bagus ya, artinya koordinasi sinergitas antara pemerintah kota, antara wali kota dengan DPRD, bahwa dalam memberikan layanan kepada masyarakat cukup bagus sekali, Mas. Dulu itu cuma dari kecil-kecil ya, dari 18 miliar gitu jadi 24, kemudian nah di tahun ini kita masuk dalam tahun 2022 ini hampir 45 miliar terkait dengan jaminan itu. Jadi artinya kita hanya membantu bagaimana masyarakat Kota Jogja itu harus sehat gitu. Ya.
Ini kan kalau preminya di kelas 3 ini kan saya tahu sekian rupiah lah angkanya. Nah ini variabelnya kan seperti apa, yang dibayarkan oleh Pemkot seberapa besar, Ya, ya, kemudian ya. yang dari yang dibayarkan oleh yang lainnya itu seberapa banyak, Pak Waryono? Ya, sebenarnya kalau dari mata anggaran ini ada beberapa bantuan dana yang lain terkait dengan premi-premi itu. Nah, ada beberapa. Kalau memang kita hitung adalah, jadi gini Mas, yang kita hitung, yang kita bayar ataupun yang kita berikan kepada BPJS itu, saya selalu berkoordinasi dengan data penduduk. Jadi kalau data penduduknya itu betul yakin di Jogja, baru kita hitung dan kita hidupkan gitu ya, sama aksesnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya tidak ada yang kemudian double tercover ya Pak Enggak. Waryono ya? Insya Allah nggak ada. Jadi kalau itu kan selalu kita verifikasi bersama ya. Apakah itu terkait dengan masalah sosial? Contohnya begini ya, masyarakat yang ada di panti, ya, karena ada di panti itu juga termasuk tercover kalau memang itu menjadi bagian yang ada di kota Yogyakarta. Kemudian itu tadi yang KDRT dan yang lain, termasuk panti itu kan ada panti anak, panti jompo kayak gitu ya, itu menjadi bagian yang selama melalui mekanismenya itu insya Allah pemerintah kota tidak akan tutup ya, gitu. Ada pendengar kita dari luar kota Pak yang bertanya soal kejadian yang ada di wilayahnya. Mungkin kasus yang diceritakan oleh Bu Trihas di Purworejo ini mungkin juga ditemukan di kota Yogyakarta. Saya akan bacakan sedikit ilustrasinya Pak Waryono. Selamat pagi, saya Bu Trihas di Purworejo. Tetangga saya itu punya JKN atau KIS, tetapi waktu berobat di puskesmas kok disuruh bayar karena kata pihak puskesmas kartunya itu sudah dicabut tidak aktif dari pusat. Bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan? Ini mungkin kasus yang ada di Purworejo, kemudian kita lihat di kota Yogyakarta. Apakah ada kejadian yang serupa Pak Waryono? Ya, ada beberapa memang, tapi tidak banyak sekali ya, karena KIS itu memang selama nanti dalam hal seperti kasus dari Putri tadi, yang pertama adalah karena itu di APBN bisa langsung dikonsultasikan dengan BPJS melalui mobile JKN-nya, bisa langsung ditanyakan di sana. Terkait dengan kalau di kota itu bisa silakan nanti menghubungi di kami langsung Mas. Jadi intinya nanti ada suatu komunikasi yang harus kita sampaikan gitu ya, terkait dengan validasi data misalkan seperti itu. Nah, kalau di kota permasalahan itu karena kalau berobat di puskesmas itu sudah cukup dengan KTP, bisa dengan KTP kota. Oke. Iya, tidak perlu lagi kok capek harus kartunya di mana, enggak. Karena sekarang era sekarang ini ya, baik itu JKN, yang ada di JKN, baik itu BPJS, itu sudah mulai dengan cukup dengan NIK saja. Oke. Iya, jadi nanti kalau akses yang mungkin di luar tadi, yang pertama saran saya adalah menghubungi dulu kepada BPJS karena itu melakukan dari KIS ya. Kalau kami selama itu warga kota akan kami advokasi dan kami ada petugasnya khusus terkait dengan itu, sehingga tidak akan mungkin terlalu lama dalam hal ini ya, kita bisa langsung nih. Nah, menanggapi yang tadi bahwa misalkan kenapa kok bayar di puskesmas, ya itu tadi tergantung dari memang KIS itu kan kami tidak bisa untuk apa istilahnya cross checknya ya, cross checknya tetap nanti adalah dari, kalau kami bisanya di BPJS-nya. Memang sebenarnya BPJS bisa untuk kita koordinasi kerjasama terkait dengan tadi termasuk dari validasi tadi. Itu mungkin karena kalau pencabutan itu tergantung dari usulan. Nah, sekarang ini adalah yang masuk di itu harus masuk di DTKS gitu, yang ada di pendataan sosial. Gitu ya, bukan ini. Makanya kalau KIS dan lain sebagainya itu ada data pusat. Ya, kalau kami jelas kalau di kota udah datanya dari Dukcapil. Yang Dukcapil itu nanti harus menjadi bagian kita penghitungan dan lain sebagainya, layannya seperti apa itu nanti sudah ada di situ. Gitu. NIK ataupun kartu identitas anak itu kianya juga bisa untuk digunakan kalau di kota ya. Kalau di Purworejo itu ya mungkin nanti intinya hanya di bagaimana koordinasi dengan BPJS tempat. Oke. Ya. Baik, artinya pemerintah Kota Yogyakarta sudah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang sangat luar biasa kepada masyarakat, dan sekarang kita punya kewajiban bersama untuk menjaga kesehatan masing-masing. Dan ingat, pandemi belum usai, tetap terapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Pak Waryono, terima kasih sudah ngobrol. Mungkin sedikit lagi.
Jadi gini, kita dalam hal pelaksanaan dinas kesehatan terkait dengan transformasi sistem kesehatan, kita sudah beberapa dari provinsi, dari DI ya, dinas kesehatan DI telah membuat, istilahnya adalah bukan membuat, memberikan gambaran yang terbaik untuk bagaimana kita menjadi rumah sakit yang kan di sini ada namanya layanan prioritas. Ya, perlu saya sampaikan untuk beberapa layanan prioritas di sini ada rumah sakit yang memang menjadi bagian rujukannya. Contoh misalkan RSUD Kota Yogyakarta itu salah satu prioritasnya unggulan atau prioritas untuk pelayanan adalah untuk jantung. Ya, jadi pelayanan jantung di sana. Ya gitu seperti itu. Untuk di kota. Ya, jadi nanti monggo silakan bisa diakses karena ini menjadi bagian peningkatan pelayanan yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, ini yang jadi mungkin belum di warga masyarakat. Nanti misalkan ya ada warga masyarakat yang terkait dengan kok kira-kira ada gejala jantung ya, bisa akses ke 119, yes. Kemudian akan kita rujuk dan pada saat ini 24 jam pertama kami tanggung oleh Jamkesda. Selanjutnya nanti akan bisa ditanggung oleh siapa di situ nanti tergantung dari apakah dari asuransinya ataukah dari kita, seperti itu. Ya, Pemkot Yogyakarta terus meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Ada jaminan kesehatan Kota Yogyakarta dan juga sistem penanggulangan darurat terpadu siap melayani Anda masyarakat Kota Yogyakarta. Ingat, kita semuanya punya peran penting untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kondisi masing-masing, kondisi lingkungan, karena ingat, pandemi belum usai, semuanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, Dini atau pamitan. Selamat pagi, sampai jumpa.